Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian dengan materi latar belakang dan permasalahan penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Winnie Eka Putra, SE, MSc, CIKNA, CSRS dengan saya sendiri sebagai pemateri, yaitu Puan Maharanti, C1C020082 kelas R10 akuntansi 2020. Menyinggung dengan terkait latar belakang ataupun juga permasalahan, di mana dalam penelitian kedudukan latar belakang dan permasalahan penelitian itu sendiri sangat penting karena melalui masalah kita dapat menunjukkan tujuan penelitian, ada juga metode penelitian, analisis data yang akan digunakan. Nah, masuk pada pembahasan pertama yaitu terkait latar belakang penelitian. Dimulai dengan definisi sendiri, yaitu latar belakang penelitian dibuat dalam upaya memberikan konteks pada informasi yang dibahas seluruh jenis makalah penelitian. Perihal ini, segenap informasi latar belakang dapat mencakup studi yang penting dan relevan dengan topik penelitian. Alasannya kan apa? Karena latar belakang penelitian ini akan membahas pernyataan, masalah, alasan, dan juga pertanyaan penelitian. Nah, pengertian latar belakang ada pun juga seperti yang ditampilkan menurut para ahli. Nah, seperti dikemukakan Husein Umar 2001 dan juga Derwin Wibisno tahun 2000, maka dapat disimpulkan latar belakang sendiri, latar belakang masa penelitian ini berisi informasi tentang sesuatu masalah dan atau peluang yang bisa dipermasalahkan untuk mentindaklanjuti melalui penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakangnya, maka fakta dan data mendukung harus dicantumkan. Nah, ada pun juga struktur latar belakang penelitian, di mana struktur dan gaya penelitian informasi latar belakang dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas penelitian itu sendiri dan sifat penugasannya. Nah, mengingat hal ini berikut seperti yang ditampilkan ada 4 poin tersebut adalah beberapa pertanyaan yang untuk dikembangkan saat melakukan penelitian, di antaranya itu seperti adakah konsep, istilah, landasan teori dan atau penjelasan yang mungkin asing bagi pembaca dan karenanya membutuhkan penjelasan lebih, dan juga apakah dalam elemen histori yang perlu dieksplorisasi untuk menjelaskan konteks yang diperlukan untuk menjelaskan orang-orang masalah atau peristiwa tertentu untuk meletakkan dasar untuk memahami munculnya masalah atau peristiwa saat ini. Adapun juga yang lainnya, masuk pada pembahasan selanjutnya ini jenis latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian yang memadai ini berguna untuk membantu pembaca setidaknya menentukan apakah riset meneliti pemahaman dasar tentang masalah penelitian yang sedang diselidiki dan meningkatkan kepercayaan terhadap keseluruhan kualitas analisis dan temuan. Bergantung pada topik yang dipelajari, maka bentuk kontekstualisasi dapat mencakup seperti budaya, ekonomi sendiri adalah masalah yang terkait dengan sistem produksi atau pengolahan kekayaan materi dan atau keinginan histori, filsafat, spasial atau juga politik. Nah, ada pun juga sosial. Sosial ini menyinggung masalah yang berkaitan dengan lingkungan orang yang mengelilingi penciptaan sesuatu, mencerminkan bagaimana orang-orang sekitar sesuatu tersebut menggunakan dan menafsirkannya. Juga temporal. Nah, maksudnya gimana itu penyusunannya mencerminkan masalah atau peristiwa yang berkaitan dengan atau batasan oleh waktu. Pembahasan selanjutnya membahas mengenai cara menuliskan latar belakang penelitian. Nah, seperti yang ditampilkan ada 7 poin, ya ini adalah tahapan dapat dilakukan untuk ketika menyusun latar belakang. Seperti pertama yaitu menyusun penelitian. Nah, ini merupakan tahap awal di mana banyak masalah yang masih sangat tidak jelas dan diperlukan memperkuat pemikiran kita sebagai peneliti dengan melakukan penelitian yang akhirnya akan mengarah ke penelitian yang lebih relevan dan spesifik. Ada juga baca dan kumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan pernyataan penelitian yang akan memenuhi penelitian. Ada penting ketika kembangkan dan tulis pernyataan penelitian, tuliskan pendapat sebagai pernyataan otoritatif, dan juga yang keempat melengkapi penelitian dengan menggunakan pertanyaan dan pertanyaan penelitian sebagai panduan. Nah, di mana penelitian harus dapat menemukan semua sumber yang relevan dengan penelitian spesifik yang memberikan lebih banyak wawasan tentang pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian. Ada yang kelima, ini ketika menyusun latar belakang, di mana kita harus membuat hal tersebut serelevan mungkin dengan penelitian kita. Ada yang keenam, identifikasi penelitian lebih lanjut. Yang diperlukan di bagian
pada bagian kesimpulan dan juga menyebutkan kemungkinan solusi untuk masalah yang belum dipertimbangkan sebelumnya. Dan yang terakhir ini lakukan revisi dan pengeditan latar belakang studi. Masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu terkait isi latar belakang penelitian. Nah, latar belakang masalah setidaknya memuat hal-hal yang seperti ditampilkan 3 poin atas tersebut, di mana yang pertama itu faktor apa saja yang menjadi penelitian untuk menjadikan suatu latar belakang ini dinamakan dengan latar belakang atau latar belakang faktual atau tadi identifikasi masalah yang relevan. Selanjutnya informasi kasus. Nah, baik secara langsung melalui observasi di masyarakat maupun lewat buku referensi dan hasil penelitian lainnya yang sejenis ini dinamakan dengan latar belakang teoritis. Nah, tonggak problematika persoalan yang berisi beragam persoalan yang akan dijawab pada bab selanjutnya. Latar belakang memberikan alur pemikiran sehingga memudahkan peneliti untuk mensistematisir permasalahan yang ingin dipecahkan oleh peneliti tersebut. Baik, selanjutnya masuk pembahasan kedua ini terkait permasalahan penelitian. Menyinggung permasalahan penelitian sendiri, di mana penelitian dapat untuk menyelesaikan masalah yang dimulai dengan adanya penyimpangan. Nah, adapun menurut Stoner 1982, di mana mengungkapkan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pelanggan dengan kenyataan atau pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan atau kompetisi. Nah, setelah menyinggung sedikit masuk pada definisi dari permasalahan penelitian sendiri adalah pernyataan tentang bidang yang menjadi perhatian peneliti, berupa kondisi yang berupa ditingkatkan, kesulitan untuk menjadikan solusi dan pembacaannya, ataupun juga pertanyaan yang mengganggu yang ada dalam literatur ini atau dalam teori, di mana masalah penelitian diekspresikan dalam bentuk kalimat tanya, bukan kalimat pertanyaan. Nah, harus digarisbawahi teman-teman. Masalah dalam ini selanjutnya dijawab melalui penelitian. Nah, masalah dalam penelitian tersebut diperoleh melalui 3 cara seperti yang ditampilkan. Di mana yang pertama evaluasi terhadap penyimpangan atau gap antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Yang kedua penyimpangan antara teori penerapan di lapangan. Yang ketiga yang terakhir adalah fakta-fakta baru yang diperoleh dari hasil riset dan pengalaman yang mengundang pertanyaan yang belum dijawab secara jelas dan ilmiah. Selanjutnya terkait sumber masalah dalam penelitian. Nah, permasalahan dalam penelitian bisa saja berasal dari berbagai sumber, bergantung pada banyak hal seperti kebutuhan yang mendesak saat itu. Nah, keinginan peneliti, keterbatasan teori, dan dan lain-lainnya. Nah, ada pun juga menurut Jensen, Mark Milan, dan Suku Hammer, The Hajat 1995, halaman 4-42, di mana masa dapat bersumber dari, di antaranya itu ada 6 poin seperti observasi, di mana masalah ini dimaksudkan dengan masalah yang muncul. Posisi merupakan jenis masalah yang didapatkan dari pengalaman pada sebuah objek terkait dari banyaknya kuantitas atau kasualitas. Adapun dedukasi dari teori. Nah, tujuannya untuk mengetahui teori tersebut berlaku untuk objek dengan karakter yang berbeda dari tempat di mana teori tersebut dikembangkan. Adapun juga kepustakaan, di mana hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilaksanakan penelitian ulang atau replikasi, baik dengan atau tanpa variasi. Ada juga masalah sosial. Nah, masalah sosial ini yang ada di sekitar kita atau yang harus menjadi berita hangat atau hot news yang menjadi sumber masalah penelitian kita sendiri. Ada pun juga situasi praktis. Nah, ini maksudnya adalah masalah yang muncul setelah sebuah program akan dilaksanakan, sedang proses pelaksanaan atau setelah pelaksanaan. Yang keenam, pengalaman pribadi dapat menimbulkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya ini terkait jenis-jenis masalah penelitian, di mana masalah dalam penelitian menurut Sugiono tahun 2009 dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Ini pertama permasalahan deskriptif. Apa itu? Adalah permasalahan yang variabel mandiri, baik hanya dalam variabel dan atau lebih, di mana bisa variabel yang berdiri sendiri. Adapun juga permasalahan komparatif, di mana permasalahan ini merumuskan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Dan yang terakhir ini terkait permasalahan asosiatif. Nah,
Itu maksudnya apa adalah merumuskan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan. Nah, hubungannya ini seperti hubungan simetris atau hubungan kasual atau juga hubungan interaktif atau hubungan timbal balik. Selanjutnya membahas mengenai kriteria masalah dalam penelitian, di mana ada tiga untuk menentukan permasalahan yang baik dan pernyataan masalah yang baik menurut Kellinger 2006, di mana di antara itu masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Masalah harus dinyatakan secara lebih tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan, dan juga masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara ditemukan untuk menyiapkan adanya pengujian yang empiris. Selanjutnya ini terkait cara mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian. Di mana mengidentifikasi masalah penelitian dilakukan untuk menentukan masalah mana yang perlu segera dicari penyelesaian, mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan sekaligus menentukan masalah-masalah tersebut secara sistematis berada keahlian di bidang peneliti. Ada juga menurut Ahmad Nursanto dalam mengidentifikasi masalah perlu diperhatikan hal-hal tersebut seperti tiga yang tampilkan ini. Seperti yang pertama, esensial ini masalah yang akan diidentifikasi menduduki urutan paling penting di antara masalah yang ada, seperti urgent, masalah yang akan dipecahkan mendesak untuk dicari penyelesaian, dan juga masalah itu sendiri ini manfaat apabila dipecahkan. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam memotivasi atau mendorong ataupun juga menjadi minat peneliti, kemampuan peneliti, lokasi penelitian, sumber data, ukur sampel, waktu, pendekatan, atau juga metode yang digunakan, buku sumber yang tersedia, etik yang birokratis. Bila kesemua hal tersebut telah terpenuhi, maka suatu fokus masalah dapat dijadikan sebagai masalah penelitian untuk mencari jawabannya. Sekian ataupun cukup materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan mendapat pemahaman, ilmu, dan juga berkah untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya Puan Mahanti. Saya tutup. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.